وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan kita masih membahas permasalahan yang berkaitan tentang air musta'mal. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dengan detail apa itu air musta'mal, ya, berapa syaratnya sehingga dikatakan air itu air musta'mal, dan apa hukumnya dan mana dalilnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu permasalahan yang ada kaitannya dengan air musta'mal. Ya, masalah ini namanya mas'alatul iktiraf. Nanti kita akan baca permasalahannya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, jamaah sekalian yang punya kitabnya bisa dibuka. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'i al-qalili ba'da ghasli wajhihi ghaira nawin lil iktirafi saral ma'ul baki musta'malan. Saral ma'ul baki musta'malan. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan, fa idza adkhalal mutawaddi, jika ya, jika orang yang berwudu memasukkan, adkhala itu artinya memasukkan, yadahu, tangannya, ya, tangannya maksudnya tangannya, nah, ini di sini saya hapus dulu. Nah, fil ma'il qalil, jika seorang yang berwudu memasukkan tangannya fil ma'il qalil, di air yang sedikit, nah, ba'da ghasli wajhihi, setelah membasuh wajahnya, ya, setelah membasuh wajahnya, wajhihi, wajahnya, ghaira nawinil iktiraf, dan dia tidak meniatkan, ya, tidak meniatkan iktiraf. Nanti kita bahas ini, iktiraf ini, ya, al-iktiraf, dia tidak meniatkan iktiraf. Saral ma'u musta'malan, maka airnya menjadi musta'mal. Maka, ya, airnya menjadi musta'mal. Maka airnya menjadi apa? Musta'mal. Maka airnya jadi musta'mal. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ini masalah penting. Adapun kasus permasalahannya seperti ini. Perhatikan. Ini ada air. Saya gambarkan di sini ada air. Nah. Tapi air di sini air qalil. Air sedikit. Taruhlah ukurannya misalkan 1 liter atau kita katakan 20 liter. 20 liter. Kita katakan 20 liter. Perhatikan jamaah sekalian.
Kalau saya wudhu di air ini, misalkan air ini digunakan untuk wudhu, ya untuk apa? Untuk wudhu. Nah, perhatikan. Maka otomatis ya kalau kita wudhu, ya, kita berbicara yang wajib-wajib saja. Seperti membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian membasuh kedua kaki. Otomatis yang pertama kan kewajiban yang pertama itu membasuh wajah. Otomatis ketika orang yang wudhu ini mencelupkan tangannya ke air yang sedikit ini, otomatis untuk membasuh wajah, ya. Dan perhatikan di sini, membasuhnya harus di luar, tidak boleh di dalam. Kenapa? Karena kalau di dalam, air yang menetes dari wajah bisa menjadikan air tersebut mustamal. Maka orang ini ketika mengambil air di wadah tersebut, di air yang 20 liter ini, dengan tangannya, kemudian membasuh wajahnya, aman, airnya tidak mustamal. Dengan syarat dia membasuh di luar. Masalahnya kalau dia ingin membasuh yang kedua, kewajiban yang kedua tidak lain membasuh kedua tangan. Otomatis dengan dia mencelupkan tangannya, otomatis kalau dia celupkan tangannya, tangannya akan terangkat hadasnya. Otomatis airnya menjadi apa? Mustamal. Dengan dia hanya menyelupkan tangannya, kemudian diangkat lagi. Kok bisa begitu Ustadz? Iya. Karena tangan ini adalah kewajiban yang kedua yang harus dibasuh ketika wudhu. Bisa dipahami di sini? Maka bagaimana caranya? Agar airnya tidak mustamal? Caranya disebutkan oleh para fuqaha, dia harus nawin lil iktiraf. Ini dia harus meniatkan apa? Iktiraf. Dia harus meniatkan iktiraf. Maksudnya bagaimana? Dia meniatkan iktiraf. Apa iktiraf? Iktiraf itu artinya dia niatkan tangannya ini sebagai gayung. Sehingga ketika dia menggunakan tangannya untuk membasuh kedua tangannya di luar wadah tersebut, maka tangan yang dia celupkan untuk mengambil air tidak langsung mengangkat tidak langsung mengangkat hadas. Tidak langsung mengangkat apa? Hadas. Ya, tapi syaratnya tadi dia harus meniatkan dalam hati, saya jadikan tangan ini sebagai apa? Sebagai gayung. Kalau dia tidak meniatkan, langsung celupkan saja tangannya untuk membasuh kedua tangannya setelah itu, maka airnya langsung menjadi apa? Menjadi mustamal. Ini permasalahan namanya apa? Namanya mas'alatul iktiraf. Mas'alatul apa? Iktiraf. Teman-teman, saya contohkan di sini biar lebih paham. Ini air yang sedikit misalkan. Taruhlah ini adalah air yang 20 liter. Bagaimana permasalahannya? Ini air sedikit atau tidak air sedikit? Qalil. Saya gunakan untuk berwudu. Saya celupkan tangan saya, otomatis kewajiban yang pertama membasuh wajah. Saya ambil air, saya basuh wajah di luar wadah ini. Baik. Ada masalah atau tidak airnya? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kewajiban yang pertama wajah, tangan tidak mengangkat tadi. Masalahnya kalau basuhan yang kedua yaitu tangan. Kewajiban yang kedua kan membasuh kedua tangan. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Yang masalah adalah yang basuhan yang kedua ini. Otomatis kalau saya celupkan tangan saya ke sini, ya, tanpa saya meniatkan menjadikan tangan saya sebagai gayung, otomatis kalau saya angkat di tangannya, airnya sudah jadi mustamal. Kenapa? Karena airnya sedikit. Bisa dipahami di sini? Karena airnya apa? Sedikit. Bagaimana caranya kata para ulama untuk keluar dari problem tersebut agar airnya tidak mustamal lagi? Maka ketika saya ingin mencelupkan tangan saya, sebelum membasuh tangan ini, maka saya niatkan nawaitul iktiraf dalam hati ya, dalam hati saya jadikan tangan ini sebagai apa? Sebagai gayung. Kemudian apa? Kemudian ya celupkan tangannya tidak masalah, airnya tidak menjadi apa? Mustamal. Kemudian dia basuhkan ke kedua tangan sampai selesai wudunya. Ini permasalahan ya yang berkaitan tentang air mustamal. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal musta'malu fi masnunin air yang digunakan pada sesuci yang sunnah, ya, sesuci yang sunnah. Masnun, ini artinya sesuci yang sunnah. Sesuci sunnah. Apa maksudnya sesuci sunnah? Ya, contoh misalkan, ya, basuhan kedua. Ya, basuhan kedua.
basuhan kedua ketika basuhan kedua ketika wudu. Ketika wudu. Hukumnya sunnah enggak? Hukumnya sunnah. Apa kata beliau? Wal musta'malu, air yang digunakan untuk basuhan yang kedua ketika wudu. Basuhan pertama kan sudah kita sebutkan wajib. Basuhan kedua, ketiga hukumnya basuhan sunnah. Nah. Maka kata beliau wal musta'malu fi masnunin. Kal ghaslati tsaniyah. Ini contohkan sama beliau, ghaslah tsaniyah. Basuhan yang kedua ketika wudu. Wa tsalitsah, atau yang ketiga. Tasihhut taharatu bihi, maka kita boleh gunakan air tersebut untuk sesuci kembali. Ya, maka sah sesuci dengan air tersebut. Maka sah sesuci dengan air tersebut. Nah. Ya, maksudnya apa? Kalau saya berwudu misalkan, air basuhan sisa wudu yang kedua, basuhan yang kedua, ketiga, saya basuh wajah. Yang pertama, kemudian saya basuh wajah yang kedua, airnya saya kumpulkan di suatu tempat atau suatu wadah, suatu ember. Saya kumpulkan. Air basuhan ketiga saya kumpulkan. Sama, ketika saya basuh tangan, air basuhan kedua, ketiga saya kumpulkan. Boleh nggak ketika saya kumpulkan ini kemudian di lain hari saya gunakan untuk berwudu lagi? Sah-sah saja. Kenapa? Karena air itu bukan air musta'mal. Kenapa? Air yang digunakan untuk sesuatu yang sunnah. Sedangkan air musta'mal sudah kita sebutkan syaratnya, airnya digunakan ya pada sesuatu yang sifatnya wajib seperti basuhan yang pertama ketika wudu, atau air sisa mandi wajib ya, atau air sisa menghilangkan najis dan semisalnya. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian, semoga bermanfaat, menambahkan ilmu kepada kita semua ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya, dengan sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.